Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali bersama saya Khairullah Al-Basri di Palanta Amko Channel. Palanta Amko Channel adalah channel yang menghidangkan informasi dan ilmu pengetahuan sesuai ditonton untuk seluruh lapisan masyarakat. Dan bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe atau dibagikan ke sosial media Anda, di like dan di komen. Tinggalkan jejak Anda dan kami akan singgah ke channel Anda. Sekian, terima kasih. Asal kata nama Siti adalah dari bahasa Arab, yaitu Saidati, yang artinya tuan perempuan. Panggilan Saidati adalah panggilan penghormatan. Namun bagi kita yang jauh dari negeri Arab, Saidati kurang sebati di lidah kita, dan panggilan Siti lebih senang diucapkan. Ada banyak Siti yang harus kita ketahui sebagai umat Islam. Berikut 5 Siti yang paling populer di dalam agama Islam versi Palanta Amko Channel. Yang pertama, Siti Hawa. Siti Hawa diciptakan setelah Nabi Adam. Al-Quran tidak menyebut nama Hawa. Nama Hawa disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa ia diciptakan dari tulang rusuk kiri Nabi Adam di dalam surga. Setelah Hawa diciptakan, maka tinggallah Adam dan Hawa di dalam surga. Entah berapa lama keduanya berdiam di surga, hanya Allah SWT yang tahu. Lalu keduanya diperintahkan turun ke bumi. Ketika baru sampai di bumi, Nabi Adam dan Hawa terpisah lebih kurang 100 tahun. Kemudian Adam dan Hawa bertemu kembali di Padang Arafah berdekatan dengan Jabal Rahmah. Maka berawallah kehidupan baru Adam dan Hawa. Siti Hawa adalah wanita pertama yang melahirkan anak di muka bumi. Setiap kali Siti Hawa melahirkan anaknya kembar sepasang, satu lelaki dan satu perempuan. 20 kali kehamilan beranak kembar. Kelahiran pasangan kembar pertama adalah Qabil dan Iklimah. Pasangan kembar kedua Habil dan Layuda. Qabil menaruh hati kepada pasangan kembarnya sendiri yang berparas cantik, yaitu Iklimah. Namun ketika Nabi Adam alaihissalam hendak menikahkan Qabil dengan Layuda dan Habil dengan Iklimah, timbullah sikap protes dari Qabil. Qabil menolak dinikahi oleh saudari kembar Habil, Layuda, sebab parasnya yang tidak menarik. Singkat cerita, Qabil membunuh Habil. Kisah pembunuhan Habil oleh Qabil ini menjadi kejahatan pertama yang berlaku di muka bumi. Nomor 2, Siti Maryam. Siti Maryam adalah perempuan yang patut menjadi suri teladan bagi kaum muslimah. Maryam adalah salah satu dari 4 perempuan yang terbaik sepanjang masa. Dalam agama Islam maupun Kristen, meyakini Maryam mengandung Isa secara mukjizat, yakni dalam keadaan perawan dan tanpa campur tangan lelaki. Siti Maryam adalah ibu Nabi Isa alaihissalam. Ayah Siti Maryam bernama Imran. Pada suatu hari, Maryam terkejut. Dia melihat seorang pria yang berdiri di dekatnya, dan pria tersebut tidak lain tidak bukan adalah malaikat Jibril. Sesungguhnya aku hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci, ujar malaikat Jibril. Bagaimana bisa bagiku untuk mendapatkan seorang anak laki-laki, sedangkan tidak seorang pun laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan pula seorang penzina, jawab Maryam. Dan kemudian Allah berfirman dengan perantaraan malaikat Jibril, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia. Surah Ali Imran ayat 42. Tidak beberapa lama kemudian Siti Maryam pun hamil. Ketika kandungan mulai membesar, orang pertama yang mengetahui hal tersebut adalah Yusuf bin Yakub An-Najjar. Maryam dituduh atas kehamilan tanpa suami. Saat melahirkan putranya Isa Al-Masih, berbagai tuduhan zina datang silih berganti. Atas izin Allah, Isa yang masih bayi itu tiba-tiba berbicara sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran. Nomor 3, Siti Masyitoh. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah tercium bau yang sangat wangi sekali. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, bau apakah itu wahai Jibril? Lalu Jibril menjawab, itu adalah bau dari pusara Siti Masyitoh dan anak-anaknya. Mendengar jawaban Jibril, Rasulullah bertanya lagi, siapakah Siti Masyitoh? Jibril menjawab,
dia adalah wanita yang beriman kepada Allah dan hidup di zaman Nabi Musa. Masitoh bekerja sebagai penyisir rambut anak Fir'aun. Masitoh dan suaminya ketahuan beriman kepada Allah, maka murkalah Fir'aun. Suami Masitoh lebih dahulu dibunuh dan mayatnya dibuang ke kebun kurma. Masitoh diberi pilihan mengakui Fir'aun sebagai Tuhan atau dihukum bunuh. Masitoh tetap dengan keyakinannya, yaitu beriman kepada Allah dan tidak mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Fir'aun pun semakin murka dan mengancam akan membunuh Masitoh dan anak-anaknya dengan memasukkan Masitoh ke dalam periuk besar yang di dalamnya minyak panas yang sedang mendidih. Sebelum Masitoh masuk ke dalam minyak panas itu, dia sempat ragu. Dengan izin Allah, anak Masitoh yang paling bungsu masih bayi itu tiba-tiba berbicara dan memberi semangat kepada ibunya dengan berkata, "Jangan takut dan gentar ibu, sakit di dunia ini hanya sebentar, namun siksa api neraka lebih lama dan lebih sakit lagi. Surga telah menunggu kita." Dengan yakin dan rela Masitoh dan anak-anaknya masuk ke dalam minyak panas yang sedang mendidih itu. Kuasa Allah telah mematikan mereka sebelum mereka merasakan panasnya minyak tersebut. Kisah ini diceritakan Jibril kepada Rasulullah. Masitoh dan anak-anaknya dikuburkan di suatu tempat dan pusara mereka mengeluarkan bau yang sangat wangi. Bau wangi itu tercium oleh Rasulullah sewaktu Isra dan Mi'raj. Nomor 4, Siti Khadijah. Siti Khadijah binti Khuwailid adalah istri pertama Rasulullah. Siti Khadijah menikah dengan Rasulullah ketika Khadijah telah berusia 40 tahun, sedangkan Rasulullah ketika itu baru berusia 25 tahun. Khadijah lahir di tahun 68 sebelum hijrah. Selama menikah dengan Rasulullah, Siti Khadijah tidak bermadu hingga Khadijah wafat. Dari pernikahan Khadijah dengan Rasulullah, lahirlah anak pertama laki-laki bernama Abdullah, Qasim, Zainab, Uqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Semua anak-anak laki-laki meninggal sewaktu masih kecil. Adapun keempat putri beliau tumbuh dewasa. Mereka termasuk yang paling awal memeluk Islam. Siti Khadijah radhiyallahu anha wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Khadijah wafat dalam usia 65 tahun, saat usia Rasulullah sekitar 50-an. Ketika Khadijah wafat, Rasulullah amat terpukul, apalagi hari kematian Khadijah tidak berselang lama dari kematian paman kesayangan Nabi, yaitu Abu Talib. Oleh karena itu, masa-masa ini disebut sebagai tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad SAW. Bagi Rasulullah sendiri, Khadijah sangat istimewa. Diriwayatkan ketika Khadijah sakit menjelang ajal, beliau berkata kepada Rasulullah SAW, "Aku memohon maaf kepadamu ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu." Lalu Rasulullah menjawab, "Jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya." Khadijah memang telah mengorbankan semuanya, kekayaannya, kebangsawanannya, dan kemuliaannya dalam mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Khadijah adalah orang yang mula-mula masuk Islam. Dia pula yang pertama kali diajari solat dan wudhu oleh Nabi Muhammad SAW. Nomor 5, Siti Aisyah. Selain Khadijah binti Khuwailid, Aisyah binti Abu Bakar merupakan istri Nabi yang cukup populer dan menjadi panutan bagi umat Islam hingga saat ini. Ia merupakan istri ketiga dari Nabi Muhammad SAW setelah Khadijah dan Saudah binti Zam'ah. Aisyah dilahirkan 4 atau 5 tahun setelah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasulullah. Sebelum meminang Aisyah, Rasulullah 3 kali bermimpi didatangi malaikat Jibril. Dalam mimpi Rasulullah, malaikat Jibril memperlihatkan kepada Rasulullah SAW gambar Aisyah pada secari kain sutra berwarna hijau, sembari mengatakan, "Ia adalah calon istrimu kelak di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Al-Tirmizi. Menurut berbagai sumber, Aisyah merupakan satu-satunya istri Nabi yang dinikahi dalam keadaan masih gadis. Kala itu ayah Aisyah, Abu Bakar, merasa anak perempuannya sudah cukup usia untuk menikah. Oleh karena itu, Abu Bakar akan menikahkan Aisyah dengan Jubair bin Mut'im. Namun pernikahan tersebut dibatalkan lantaran ayah Jubair tidak setuju sebab keluarga Abu Bakar merupakan keluarga Islam.
Siti Aisyah dipinang Nabi saat berusia 7 tahun dan mulai menjalani kehidupan rumah tangga bersama Nabi ketika ia sudah berusia 9 tahun. Menurut beberapa hadis yang sahih, Aisyah merupakan perempuan yang sangat cerdas dan cantik. Karena kecantikan Aisyah, Rasulullah memanggilnya dengan panggilan Humairah yang bermakna yang kemerah-merahan. Siti Aisyah merupakan perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Menurut sejarah, Aisyah ikut serta dalam peperangan Badar dan Uhud. Berdasarkan riwayat Imam Bukhari, ini bermakna umur beliau adalah 15 tahun ke atas pada waktu itu. Siti Aisyah wafat pada Senin malam 17 Ramadan 58 Hijriah atau 13 Juli 678 Masehi. Oke bro, terima kasih karena telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Khairullah Basri, mohon maaf jika bertemu kejanggalan-kejanggalan atau kekurangan-kekurangan di dalam saya menyampaikan info ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.